Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatan wa salamun ala Rasulillah. Amin wa habibina Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi 'ilmina ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, jemaah masih Darussalam serta segitu salaman, semoga selalu menjaga iman Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi bacaan kita Mukhtasaratul Qasidin ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Qutbah isi yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, sang penulis berkata yang semoga Allah merahmatinya. Nah, lanjutan dari kemarin. Sekarang bagaimana untuk melihat apakah hati kita ini benar atau tidak? Maka di antaranya lihat dari sisi yang ini. Wa man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa marju'u amrihi. Barang siapa yang kalau dia beramal saleh itu senang, dan dia itu kalau mengingat amal-amal buruknya itu dia sedih. Nah, fa huwa marju'u amrihi. Maka orang seperti ini diharapkan mudah-mudahan termasuk mereka yang dapat ampunan Allah, dapat rahmat Allah dan lain sebagainya. Bi khilafi man yazaki nafsahu. Berbeda kasusnya terkait orang yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya. Wa yadhunnu annahu min khilafil khalqi. Dan dia mengira bahwa dirinya itu adalah makhluk Allah yang paling mulia atau termasuk makhluk Allah yang paling mulia. Memperbaiki jiwanya bagus, tapi kalau punya perasaan bahwa dia termasuk makhluk-makhluk pilihan Allah, nah ini baru yang namanya makhluk. Dia tertipu oleh pikirannya sendiri. Fahada ulul ladzina hasanu al-ulum al-ilman. Ini adalah mereka orang yang tertipu. Nah, ada mereka mendapatkan ilmu yang penting, ilmu yang penting yaitu ilmu tentang memperbaiki jiwa. Fa kaifa bil ladzina qana'u min al-umuri bima la yahummu wa tarqu. Lalu bagaimana kasusnya dengan orang yang merasa cukup dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak begitu penting untuk mereka, dan mereka meninggalkan ilmu yang penting bagi mereka. Nah, kalau secara umum, maaf ya, misalnya kalau kita membahas ilmu fikih, apa yang penting untuk kita? Kalau istilah kita taklim itu masalah ilmu tahu. Nah, atau ulama yang lain punya ilmu hal atau ilmu yang membahas tentang keadaan kita saat itu. Misalnya sekarang kita harus benar-benar paham tentang ilmu sholat, karena memang sholat wajib atas kita. Zakat mungkin sebagian dari kita wajib mengilmunya, sebagian lagi tidak penting buat yang punya harta, belum penting untuk mereka yang belum punya harta, karena memang dia belum berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah, maksudnya begitu kalau di bidang ilmu fikih. Tapi yang maksud di sini itu adalah ilmu yang berkaitan tentang mengenal Allah. Jadi orang kadang belajar ilmu macam-macam, bahkan dunia populasi stack taman pintar, tapi dia tidak paham tentang ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala.
nanti jadi rusak semua. Karena inti dari semua ilmu itu adalah mengenal Allah dulu, baru mengenal ilmu yang lain. Kalau tidak mengenal Allah tapi mengenal ilmu yang lain, nanti jadinya ia rusak atau bahkan merusak orang lain. Nah, dari contoh kecil misalnya yang bikin bom nuklir itu kan istilahnya bukan kita yang sudah menjatuhkan, yang merusak alam dan sebagainya. Nah, itu kan bukan kita. Coba kalau istilahnya yang mengenal Allah dan sebagainya masih akan menjauhi hal-hal yang dapat merusak alam. Allah Ta'ala. Lanjut lagi. Faminhum man iktasara ala ilmi. Jadi dari mereka itu ada yang merasa cukup dengan ilmu fatwa. Ilmu fatwa itu ilmu praktis ya. Maksudnya kalau kita buka kitab fikih itu kan semuanya fatwa ulama semua. Nah, fil hukumat ini bisa diartikan tentang pemerintahan. Hukumah itu pemerintahan, atau bisa juga diartikan tentang hukum-hukum fikih. Nah, wal khusumat dan ilmu tentang perdebatan. Nah, jadi kadang orang kalau suka dunia debat itu dia akan menghafalkan beberapa jenis ilmu yang yang orang lain itu tidak paham itu. Nah, atau menghafalkan hadis-hadis yang sahih tapi langka. Nah, jarang muncul di permukaan untuk bahan-bahan debat atau pendapat ulama. Langkah-langkah di kitab-kitab yang mungkin tidak pernah didengar. Nah, biasanya orang-orang suka debat itu menghafal itu, tapi yang penting-penting kadang tidak hafal. Dulu saya punya teman itu ada ustaznya itu tentang kalau nggak saya tentang aliran-aliran gitu dulu bahasa itu. Nah, terus kemudian sama ustaznya itu ditanya, sebutkan 5 dalil tentang gunung. Ternyata bocahnya kelabakan. Nah, kamu tentang wudhu ini wajib untuk yang penentu, salah satu penentu sholat besar tidak kamu aja nggak hafal, malah sibuk ngafalin yang belum penting untuk kamu. Tapi lanjut lagi, buat tafasiri al-mu'amalati al-dunyawiyah al-jariyah baina khalqi li salahi al-ma'arif. Nah, dan ilmu-ilmu yang terperinci tentang ilmu-ilmu perniagaan, ilmu-ilmu dunia yang memang itu orang-orang itu ilmu itu mau berkait berhubungan dengan bermuamalah dengan banyak orang, entah itu akhlak, entah itu dunia jualan, entah itu apa. Ini salahi al-ma'ayish untuk kebaikan kehidupan mereka. Tidak ada orang yang sibuknya di situ. Sekali lagi dia belum menyibukkan dirinya untuk membenahi hatinya, belum menyibukkan dirinya untuk mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita lanjut, Syekh Shalih Al-Utsaimin itu pernah punya ucapan, sebenarnya pernah tak share. Dan setelah tak cari-cari itu ternyata itu juga ucapannya orang-orang salaf kuno dulu. Kata mereka, aslih mu'amalatan kama Allah aslahallahu hayataka. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti Allah akan memperbaiki hidupmu. Kadang orang itu fokusnya pada memperbaiki hidup aja, tapi muamalah sama Allah tidak. Mungkin dia mengira kalau aku perbaiki muamalah sama Allah, memang kehidupan aku akan terus tiba-tiba jadi baik. Dan kita sering lihat itu. Saya pernah lihat seorang kakak itu, seorang ibu juga nasihatin adik mereka, nasihatin kakaknya lagi. Saat ibunya nasihatin anaknya, ngingetin anaknya untuk sholat, perasaan sibuk mikir kerjaan, sibuk ini. Terus bayangannya itu memang kalau aku sholat tiba-tiba aku langsung jadi kaya. Ini mulai pikiran sangat ini memang kekayaan segalanya. Ini ketenangan hati.
Tapi Allah Ta'ala, Bapak sekalian, saya punya teman dulu, anak Libya, dia sudah menikah. Berani itu awal-awal di Libya itu masih usia belasan, nggak tahu kenapa ceritanya kok bisa menikah. Laki-laki, nah punya anak, tapi dia orangnya pemalu, yang lain pada jualan, yang lain pada ini itu malu, nggak berani jualan. Nah, sampai istrinya itu sehingga tolong jualan, karena memang keluarga besar mereka masih nanggung, terutama dari pihak perempuan, karena kasihan anak perempuannya kalau kenapa. Nggak apa-apa sebenarnya, itu juga nggak apa-apa. Saya jaringan atau jaringan masih ditanggung atau menanggung nggak masalah. Nah sehingga cerita, tapi bocah ini itu semangatnya itu nggak pernah tahu. Jamaahnya itu masya Allah nggak pernah hilang, satu di depan terus. Nah luar biasa. Terus tapi kalau les privat nggak perlu tuh waktunya itu. Setelah itu dia dapat les privat satu pekan itu cuma 2 kali pertemuan. Saya pernah nanya itu gajinya 17.000 itu kalau salah sekali pertemuan, dan saat itu juga tidak banyak banget itu makan oleh 2 3 saat. Nah singkat cerita, saya melihatnya itu dari jauh agak kasihan, karena sebagian teman itu masih zakat juga dia. Tapi masya Allah sekarang benar-benar Allah tata. Sekarang benar-benar Allah tata. Dia belum S1 saat itu kan akhirnya kuliahnya kekadaran. Akhirnya terus ambil, nggak sampai selesai di Libya, terus di 2 sampai 1 kuliah lagi, terus kemudian dipercaya orang untuk ngurus masjid dan seterusnya. Masya Allah akhirnya tertata. Ternyata benar, ketika hubungannya sama Allah diperbaiki, maka kehidupannya juga diperbaiki. Tapi baru benar bayar al-zahir, bisa jadi orang-orang ini tuh menyanyiakan amal-amal yang tampak. Nah, amal yang tampak itu sholat, ketegaran. Nah, itu kan amal yang tampak, atau ibadah tampak yang lain. Wah, kamu bayangkan sholat sudah ketegaran, kalau hati kan nggak kelihatan. Nah, orang kadang nggak nyadar, tapi kalau sholat hati bisa lihat. Saya ini biasa kalau tidak ibadah, tapi kalau hati ada butuh orang lain tuh apa yang mengoreksi hati kita. Warta kamu bakal masih berhibah, dan dia justru malah melakukan sebagian maksiat, di antaranya adalah hibah, wanadhari ila ma la yahil, dan melihat hal yang tidak boleh. Nah, dan lagi kawat lagi bahasanya halus sekali nih. Nah, melihat hal yang tidak boleh, wal masyi ila ma la yajuz, dan berjalan menuju tempat-tempat yang tidak diperbolehkan. Menjauh lagi. Nah, sebagian orang itu memaksakan diri, contoh untuk rekreasi di tempat-tempat negara kafir. Itu mohon maaf, kalau tujuannya rekreasi untuk apa gitu, untuk apa? Kan isinya maksiat semua. Memang dengan rekreasi ke tempat-tempat maksiat itu bakal memperbaiki iman kan? Tidak, malah merusak segalanya. Nah, bahkan mungkin ada yang hobi seperti itu. Saya pernah dengar itu dari dulu waktu masih tinggal di Bogor. Jadi ada biro umroh itu yang sebelum ke Arab, sebelum ke Makkah, sebelum umroh itu tamasya dulu ke beberapa negeri kafir, bayangkan sampai belum pindah gitu. Nanti maksiat dulu sampai salah itu benar-benar ada katanya. Nanti kan hilang lagi katanya. Biarnya yang termati ya Allah. Nah, tapi kalau saya nanya bapak-bapak yang pernah umroh sekali itu, nah nggak tahu dari mana cerita payah. Pak nanti kalau ada rezeki lagi, kan ke Arab sudah pengen pergi kemana nih? Ke Turki atau kemana? Enggak sampai ngomong lagi. Masya Allah. Nah, mungkin dia merasakan apa yang hatinya makin sejuk mungkin Allah Ta'ala. Walam yahrusu qulubahum an qibli wal hasadi wa riya'i wa jami'i al-malikat. Tapi dia tidak menjaga hatinya
dari sifat sombong, sifat hasad, sifat riya, dan sifat-sifat yang dapat membinasakan pemiliknya. Fahaulai maghruruna min wajhain. Maka orang seperti ini tuh tertipu dari dua sisi. Ahaduhuma min haitsul amal wal akhar min haitsu al-ilm. Salah satunya dari sisi beramal soleh, salah satunya dari sisi berilmu. Dia mencari ilmu yang sebenarnya belum perlu dulu, Nah, yang paling perlu kan ilmu mengenal Allah. Tapi ilmu mengenal Allah itu akan mudah Bapak. Maaf ya, antum mengkaji surat Al-Fatihah itu udah lumayan cukup. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahman? Hikmahnya apa? Kenapa bukan Al-Jabbar? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ar-Rahman dulu? Bahasa Arab itu seperti apa? Nanti sama Ustaz sudah dijelaskan. Nah, dulu bahasa Arab begini, makanya terus Allah kasih Ar-Rahman. Allah yang mengenalkan dirinya misalnya pertama kali itu, ini terus baru berikutnya. Nah itu kita kalau paham surat Al-Fatihah, insya Allah kalau dikaji itu insya Allah nggak bakal putus asa. Ya bakal putus asa dia hidup Allah menerangkan. Lanjut lagi, misalnya perumpamaan seperti itu, seperti orang yang sakit. Idza ta'allama nuskhatat dawab. Ketika orang sakit ini belajar satu halaman Quran misalnya atau manuskrip tentang obat-obatan. Washtaghala bidzikrari wa ta'limi, dan dia sibuk untuk memahami bolak-balik dan mengajarkannya. Harusnya orang sakit pergi ke dokter, dok saya sakit, minum obat. Ini malah sibuk belajar tentang ilmu kedokteran, bahkan sampai dibolak-balik sampai mengajarkannya. Lah bal mithluhum gak. Bahkan pemahaman mereka itu mithlu man bi'alatul bersam, yaitu orang yang kena penyakit bersam. Bersam itu penyakit komplikasi loh. Katanya sudah lingkungan ini hatinya sudah bermasalah, bukan maksudnya akhlaknya, tapi kena penyakit jantung juga macam-macam. Karena kalau komplikasi itu kan katanya luka, wah musyrifun ala halak, dia udah jelas-jelas mau mati. Nah, fashtaghala bi ta'allumi dawa'i al-istihadah, dia malah sibuk belajar bagaimana mengobati istihadah. Saya dia perempuan, saya istihadah gimana cara mengobatinya? Penyakit yang lain itu lebih penting. Istihadah itu nggak apa-apa, nggak bakal membuat kamu mati istilahnya. Nah, waja'ala yukarriru dzalika wa dzalika ghayatu al-umur, dan dia selalu terus belajar tentang dunia mengobati istihadah. Dan orang seperti ini benar-benar sangat tertipu. Orang seperti ini benar-benar sangat tertipu. Nah, dan surat At-Takatsur kayaknya sudah lebih dari cukup untuk mengingatkan kita bahwa ada umur Takatsur. Hatta zurtumul maqabir. Tidak terasa memang katanya, bisa juga bisa diantaranya kan. Orang sibuknya hidup enak, tiba-tiba mati, nggak terasa. Nah, angin tubuh saya mati di kuburan. Nah, wasabahu satu begini. Wasabahu ini masa mengambil takli minta tim alfiti. Dan di antara sebab dia tertipu itu yaitu tentang ucapan-ucapan para ulama nanti tentang pengagungan ilmu fikih. Karena memang dulu itu kata Syekh Muhammad bin Said Rakamani itu, nah orang memang fokusnya fikih. Nanti ada dunia adab sedikit, tidak sedikit. Dulu itu kitab fikih. Nanti di dalamnya ada bab tafsir, ada bab yang lain. Walau yadri anna fiqh wal fiqh adalah ta'ala, dan dia tidak tahu bahwa
fikih yang paling penting itu ya fikih tentang mengenal Allah, wa ma'rifatu sifati, dan mengenal sifat Allah al-makhufati wa marjuah, sifat-sifat Allah yang menakutkan. Nah, harus kita menghindari maksiat, dan yang marjuah yang benar-benar bisa kita harapkan. Saya kan mutakin itu kan asma Allah dan juga sifat Allah, artinya itu kan orang yang membalas, zat yang maha membalas. Harusnya kita ketika memaksiat dengan sifat yang itu al-jabbar, yang mengalahkan segala hal. Tapi ketika ingin taubat, kita ingat sifat Allah, bahwa Allah itu at-tawwab, al-ghafur, al-ghaffar, ar-rahman, al-wasi', dan lain sebagainya. Liyastash'ira al-qalban liyastash'ira al-qalbu al-khawfa wa yulazimu at-taqwa, agar hati itu merasakan rasa takut dan selalu untuk bertakwa. Oke. Nah, yang ini kita baca di pertemuan berikutnya aja. Nah, ada ayat ini mungkin perlu kita dalami sedikit lebih dalam. Saya kira cukup kalau ini salat subuhnya maju. Nah, kita tutup yang lebih awal. Bonus dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu matinya lebih lama. Kita tutup dengan bacaan al-Fatihah. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.